Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sukasi SPD, guru SMA Negeri 1 Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang menganalisis isi novel. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Kita tahu novel atau cerita rekaan dibangun oleh dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun secara langsung sebuah cerita sehingga terbentuknya karya sastra. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik, unsur yang tidak secara langsung membentuk karya sastra, contohnya budaya atau latar belakang pengarang. Nah, untuk unsur-unsur intrinsik novel atau cerita rekaan, yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok permasalahan sebuah cerita. Nah, tema ini menjiwai semua cerita atau semua karangan, seluruh karangan. Yang kedua adalah tokoh dan perwatakan. Tokoh ada 3, yang pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua antagonis, yang ketiga adalah tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang disenangi, ini simpati. Kemudian tokoh antagonis sebaliknya, yaitu tokoh yang sebalik dari protagonis, pasti tokoh yang tidak disenangi atau tidak simpati. Kemudian yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Tokoh ini adalah melerai antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, untuk perwatakan di dalam menganalisis perwatakan ini ada 2. Yang pertama adalah analitik, yang kedua adalah dramatik. Untuk analitik, penulis menceritakan karakter tokoh secara langsung atau menuliskan karakter tokoh secara langsung. Untuk dramatik, kita bisa melihat dari fisik, kemudian ucapan, tingkah laku, atau misalnya dengan dialog. Itu. Yang ketiga adalah plot atau alur. Plot atau alur ini adalah rangkaian peristiwa yang terjadi karena hubungan kausalitas. Kita tahu bahwa alur itu ada 3. Yang pertama adalah alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga adalah alur campuran. Alur maju menurut Estasrif ini dimulai dari perkenalan. Kemudian yang kedua pergerakan tokoh, adanya konflik atau masalah. Kemudian klimak, anti klimak, dan resolusi. Nah, sedangkan untuk alur mundur adalah atau yang disebut dengan alur regresif atau flashback ini, pengarang atau penulis menceritakan kisah akhir. Kemudian dia akan menceritakan dari awal lagi gitu. Kemudian alur campuran adalah alur yang menggunakan 2 tadi, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang ketiga, yang keempat adalah setting atau latar. Setting atau latar ada 3. Yang pertama adalah setting waktu, yang kedua adalah setting tempat, dan yang ketiga suasana atau sosial. Yang kelima adalah sudut pandang atau point of view. Biasanya ini adalah merupakan posisi penulis. Apakah dia sebagai pengganti orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti orang saya atau aku. Atau dia sebagai pengganti orang ketiga, biasa menggunakan kata ganti orang beria atau dia. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.